Selamat malam semuanya. Balik lagi ke acara Podpet, Podcast HMJ Manajemen. Sebelumnya, saya pengen memperkenalkan diri dulu ya. Saya Atika Rizky Istiqomah sebagai MC pada malam hari ini. Dan juga saya juga bakal ngasih tahu pada malam hari ini tuh temanya apa sih teman-teman. Tema yang diusung pada malam hari ini itu adalah perjuangan masuk kuliah. Nah, dari temanya aja itu pasti bakalan menarik banget ya gak sih? Karena semua mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama pasti bakal ngalamin hal ini atau pernah ngalamin hal ini. Dan juga selain tema itu juga bakalan ada narasumber ya tentunya teman-teman. Nah, narasumber pada malam hari ini itu ada Kak Ayu. Kak Ayu. Iya, halo. Halo Kak, boleh memperkenalkan diri dahulu? Oke, izin memperkenalkan diri dulu ya. Halo, nama Ayu Destiani Putri. Sekarang aku mahasiswa semester 5 di Untirta jurusan manajemen. Oke, sebelumnya udah tahu ya tentang Kak Ayu itu siapa, jurusannya itu apa. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Yang pertama itu aku pengen nanya, kenapa Teh Ayu ini tuh milih Untirta? Terus Kak Ayu nih masuknya Untirta itu dari jalur apa sih? Kan di sini tuh ada 3 jalur ya. Jalur SBM, SNM, sama UMM. Nah, kalau Kak Ayu yang mana nih jalur masuknya? Boleh diceritain? Oke, boleh. Jadi aku ini mahasiswa yang kecemplung bahasanya. Kan banyak banget tuh yang sering bilang mahasiswa kecemplung. Unik ya. Nah, jadi aku itu nggak niat buat masuk Untirta karena pilihan kampus aku itu di luar semua. Bukannya sombong atau apa ya, cuman kayak bosen banget ada di Serang dari kecil. Jadi ngerasanya pengen coba kuliah di luar. Nah, jadi aku coba tuh kampus-kampus yang di luar. Tapi emang bolehnya cuma daerah-daerah Jabodetabek sih. Jadi aku milihnya ke UI. Udah gitu, udah aku pilih UI, ternyata nggak rezeki. Akhirnya aku masuk Untirta itu pas di pendaftaran jalur SMMPTN. Berarti Kak Ayu ini nyoba universitasnya itu Universitas Indonesia sama Untirta aja nih Kak? Iya, betul. Sebelum masuk Untirta ataupun masuk UI kan pasti bakalan ada persiapannya, ya nggak sih? Persiapannya itu boleh nih di-share biar teman-teman para pendengar Podpet ini tahu kiat-kiatnya gimana cara bisa masuk Untirta itu seperti apa. Ya, silakan diceritain Kak. Jadi kalau aku itu dulu jurusannya itu IPA. Cuma karena ngerasa capek lah anak SMA, capek banget ngitung terus aku tuh mikirnya kayaknya IPS lebih oke deh buat aku. Kayaknya aku nggak bisa deh kalau ngitung terus-terusan kayak gini. Dan akhirnya waktu SMA itu aku mikir, oke deh aku kuliah jurusan IPS aja, aku ambil sosum ya. Terus gak tahu kenapa tertariknya sama manajemen. Nah, kayak yang jurusan-jurusan lain tuh nggak bikin tertarik gitu loh, di saat orang-orang pengennya psikologi kan banyak banget, terus kayak pengennya ilkom, aku malah pengen manajemen karena kayak umum, tapi aku malahan pengen tahu gitu loh, penasaran apa sih sebenarnya yang dipelajarin lagi tentang manajemen, bukannya semua orang udah bisa kayak gitu loh ibaratnya ya. Udah gitu akhirnya aku kayak ya minggat, murtad bahasanya dari IPA itu, aku malah belajarnya sosum. Kelas 12 itu aku bener-bener fokusnya ke SNM dulu kan, SNM SBM. Nah, terus pas aku dapet SNMPTN dari sekolah, tapi nggak tahu bodohnya aku, kayaknya aku bener-bener nekat banget ngambilnya UI.
waktu SNMPTN. Jadi aku ngebuang undangan. Iya, aku ngebuang undangan gitu kayak bener-bener sia-sia harusnya gitu ya, aku Kak, milih ya? Untirta sih. Iya, harusnya kayaknya aku milih Untirta gitu. Tapi ini malah milihnya UI. Karena mikir gak sih kalau misalkan kamu udah dapet pas SNMPTN nih, kamu terus dapet kamu tuh milihnya tuh bukan univ yang bener-bener kamu mau, tapi tiba-tiba dapet. Jadi kan kayak kamu nggak perlu berjuang lagi di univ yang kamu mau gitu. Terus kalau dibuang kan sayang juga kalau udah dapet. Jadi kayak yang ya udah deh, mendingan yang aku pengen dulu, yang aku bener-bener pengen kan UI itu waktu itu. Karena ya siapa sih yang nggak pengen masuk UI, sebenarnya itu aja sih alasannya. Terus akhirnya gagal di SNMPTN, aku coba SBM juga. Nah di SBM ini aku nggak milih Untirta, aku bener-bener gak milih Untirta di SBM. Aku masih sama di tekad aku pengennya Universitas Indonesia. Karena di situ aku mikirnya udah, iya, terus udah les gitu kan, udah yang kayak ya kelas 12 zaman-zamannya les gak sih, les sana sini belajar. Terus ya udah deh, aku kayak ngerasanya kayaknya bisa deh gitu, coba aja deh. Aku pilih bener-bener 3 pilihan itu Universitas Indonesia, tapi dibedain prodinya aja. Nah dari situ ada tuh yang di tahun kita, inget gak sih, masih rancu banget soal SBM harus diisi semua atau enggak. Betul. Iya kan. Nah dari situ kan kayak bener-bener rancu nih. Di guru les juga ada yang bilang isi aja semua, tapi ada yang bilang jangan. Akhirnya aku itu nggak ngisi semua karena nggak pede, takutnya kayak tiba-tiba di minus gitu kan nilainya. Aduh, taunya harus semua kan diisi. Iya, di situ aku nyesel banget, kayak yang oh my god, aku udah belajar tapi aku nggak ngisi semua cuma karena kurang yakin. Dan akhirnya SBM pun gagal sih. Jadi kayak pas SBM gagal itu emang bener-bener kayak ya sedih sih, pastilah sedih. Udah gitu kayak ngerasa aduh gimana nih, harus kayak gimana. Dan di situ mamah aku itu pengennya aku kerja. Jadi kayak yang ya udah, kamu kan udah nggak lulus nih, udah les juga, udah tapi tetap gak lulus. Terus mama aku tuh pengennya aku tetap kerja. Kayak udah cari kerja aja deh gitu. Kekeh tuh antara mama sama papa aku tuh beda pendapat. Papa pengen kuliah, mama pengen kerja. Terus aku yang karena udah ngerasa gagal, jadi ya udah nurut-nurut aja gitu nggak sih, karena bingung juga kan. Orang tua udah ngomong. Iya, aku terus gak boleh ke swasta sih awalnya, kayak jangan swasta, kan mahal juga tuh uang awal tuh swasta sama uang SPP-nya. Akhirnya ya udah deh, karena takut ngabisin uang lagi gitu kan. Udah ngabisin uang buat les, sekarang mau masuk univnya aja masih nyari. Udah deh, akhirnya aku ngalah tuh. Aku yang kayak ya udah deh, aku persiapan buat cari kerja yang harus bikin surat-surat gitu loh di camat apa lurah sih, apa sih namanya. Pokoknya aku bikin berkas-berkas gitu buat kerja. Terus sampai akhirnya ada teman aku nih yang sama-sama belum keterima. Nah dia tuh baru deh di situ ngomongin tentang Untirta yang buka jalur pendaftaran SMM. Iya, udah gitu Itu les akhirnya lagi dia atau gimana Kak masuk SMM-nya? enggak, aku bener-bener udah kayak yang udah deh, aku udah otaknya ngikutin mama aku banget gitu. Ya udah deh, kalau mama mau kerja ya udah kerja, cari dah kerja gitu kan. Padahal mikir gak sih kayak lulusan SMA bisa apa gitu. Aku juga banget. Aku juga Kita cari bingung bekal dari kampus ya, dari kuliah. Iya kan. Udah gitu aku anak IPA kan, lulusan IPA SMA mau jadi apa gitu. Terus ya udah deh, akhirnya pas teman aku main ke rumah, papa aku tuh kayak nanya gitu, kuliah di mana sekarang gitu kan, udah dapet belum. Terus mereka kayak ngobrol gitu sama papa pas aku masih dalam belum nih, mau coba daftar Untirta om gitu kan. Nah akhirnya papa aku nanya-nanya tuh ke teman aku, Untirta masih buka pendaftaran atau gimana. Udah gitu papa aku yang searching, taunya aku didaftarin. Aku tuh kayak yang taunya didaftarin. Jadi kayak oh ya udah deh, kalau emang udah didaftarin ya udah. Akhirnya aku tuh bener-bener didaftarin. Jadi tugas aku tuh cuma tinggal ngeprint surat kartu buat tesnya gitu loh. Kan tes lagi kan SMM. Di situ tapi aku SMM juga nggak belajar sih, kayak karena udah kayak ngerasa udah deh capek belajar mulu gitu. Ya udahlah, terima nasib gitu kan. Cuman emang
masih inget lah beberapa soal-soal kayak gitu masih ada. Iya. Masih. Terus akhirnya kayaknya emang udah takdir kali ya di Untirta, padahal udah ngehindarin banget karena nggak mau kuliah di kota yang sama lagi. Akhirnya dapet dah tuh di Untirta pilihan pertama manajemen. Nah di situ kayak ngerasanya agak seneng dan agak sedih juga sih. Kayak senengnya ya berarti yes aku kuliah nggak kerja nih, karena kan bingung mau kerja apa cuy gitu kan. Terus tapi sedihnya juga kayak yang ya diserang lagi gitu. Jadi susah ya buat ngelebarkan sayap ke kota lain. Karena harus diserang lagi ya kak ya. Iya bener, kayak pengen ngerasain gak sih kayak kuliah jauh dari orang tua gitu loh, pengen tahu aja rasanya. Pengen bikin mandiri gitu ya. Iya bener sih. Terus kalau berarti kan nih kakak katanya udah les-les gitu ya buat masuk UI, terus buat coba SBM-nya juga UI lagi kan. Itu Iya. kakak tuh ngikutin tryout nggak sih kak? Atau cuma cukup les aja? Ikut sih, ikut banyak banget sampai nggak hafal tuh apa aja. Pokoknya kayak kalau ada temen daftar, ikut daftar. Ngikut Jadi ya? kayak iya, karena kan kayak ayo coba daftar, terus kalian iseng main juga gitu loh. Kan kayak yang yes main nih sama teman-teman juga gitu kan, nggak bosen di rumah les lagi mikirin UN gitu kan, UN, SBM itu udah bener-bener kayak pusing banget kan di kelas 12. Ya disuapin soal mulu ya kak ya. Iya, apalagi aku double. UN-nya aku belajar IPA, belajar matematika kimia, terus SBM-nya aku sosum. Jadi aku yang kayak, ya Allah, aku harus belajar double kayak gini gitu sih. Terus akhirnya ya aku ikut-ikutan tryout bareng teman-teman, ikut sana sini deh kalau teman-teman ada daftar apapun itu, kadang aku ikutan aja gitu. Terus kan tadi dikasih tahu ya perasaannya kayak campur aduk gitu ya, kayak seneng keterima kuliah, tapi Iya. di lain sisi juga sedih harus diserang lagi gitu ya. Terus aku juga mau nanya nih, tips dan trik buat teman-teman lagi, teman-teman yang lain nih buat yang mungkin masih gap year atau masih berjuang lagi buat masuk kuliah tuh apa sih kak? Ada nggak sih menurut Ayu? Aku pertama pengen ngomong nih sama kalian semua, misalkan ada orang-orang yang gap year ya, itu serius deh, kalian tuh kayak nggak perlu malu gitu loh. Kalau gap year kan ada aja orang yang malah malu kan. Terus kayak yang penting aku kuliah semester ini, aku nggak mau gap year, mau kuliah di mana, jurusan apapun, aku yang asal aku nggak gap year kayak gitu kan. Ada aja orang-orang yang berpikiran seperti itu. Padahal kalau misalkan kuliah kalian pun jurusannya atau minatnya itu tidak sesuai dengan apa yang kalian mau, menurut aku itu bakalan acak-acakan sih setelah aku ngerasain gimana di dunia kuliah ya. Udah gitu kayak yang buat kalian semua yang ngerasa kayak dirinya gak beruntung karena gak dapet SBM tahun ini atau SNM gitu kan, atau misalkan tahun ini malah masih gap year nih, terus tahun ini kan kayak serba online gak sih, tes sana sini UN dari situ udah serba online kan, jadi kayak ribet juga sih. Harus karena berdampingan sama corona kan kemarin orang maba-maba tuh, jadi kayak yang jangan patah semangat. Udah gitu percaya deh, apapun hasilnya, dimanapun kamu dapet kuliah pada akhirnya, itu tuh udah jalan terbaik buat kamu gitu loh. Kayak aku dapet di Untirta, dan walaupun aku sedih pas awal masuk Untirta karena tetap ada di Serang, tapi pada akhirnya aku nggak nyesel. Aku nggak pernah ngerasa nyesel untuk masuk Untirta, karena pas di dunia perkuliahan tuh sama aja, mau dimanapun itu gitu. Itu tergantung pribadi kamunya, kamu mau kayak gimana di kampus, mau jadi mahasiswa ambis atau mau jadi mahasiswa yang kura-kura, mau jadi mahasiswa kupu-kupu. Itu tuh benar-benar mau di kampus manapun tetap ada aja mahasiswa yang ya kerjanya cuman kuliah pulang nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kayak itu mah tergantung pribadi kamu. Dan buat kalian yang pusing-pusing sama pelajaran buat tes SBM itu, kayak nikmatin aja prosesnya, jangan banyak ngeluh karena itu semua bakalan kayak
jadi kenang-kenangan. Kalau kalian dapet, kalian bakalan euforia sih. Tapi kalau kalian nggak dapet pun, kalian bakal nggak akan nyesel, karena kayak yang lebih mending kamu berusaha terus gagal daripada kamu gagal tapi nggak berusaha. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi kayak lebih ke gagal coba lagi gitu ya Iya. kayak. Iya bener, jangan takut gagal, jalanin aja deh. Iya, dan yang pasti doa orang tua udah pasti bakal manjur banget ya kayak. Bener banget, serius deh, kayaknya orang tua aku juga nggak setuju deh aku di luar, jadi aku masuknya ke Untirta. Nggak tahu deh, udah bener-bener kayak banyak teman-teman aku juga ngerasain gak sih kayak yang kehalang orang tua kuliahnya, tapi ujung-ujungnya ya kuliahnya lancar gitu, malahan mereka enjoy di kampus yang ditunjuk sama orang tuanya, kayak gitu kan? Iya benar. Kayak banyak sih ya yang kayak gitu, teman-temanku juga banyak banget yang kayak misalkan dia pengen di luar kota tapi orang tuanya nggak ngebolehin. Ya sama kayak kasusnya Kak Ayu yang sekarang ini ya. Iya, jadi emang doa orang tua tuh mantap dah, manjur banget. Mungkin segini aja kali ya percakapan pada malam hari ini. Makasih banget nih Kak Ayu buat tentang basa-basinya nih, tentang manfaatnya, pokoknya semuanya yang dibicarain Kak Ayu tuh bener-bener ngasih dampak positif banget sih buat kita semua. Mungkin kesimpulan pada malam hari ini ya, aku nyimpulin kalau misalkan yang namanya perjuangan itu nggak pernah ada yang sia-sia, yang namanya jatuh itu pasti semua orang pernah ngalamin, yaitu yang bisa ngatasin diri kamu buat bangkit lagi ya kamu sendiri. Kamu harus bisa nyemangatin diri kamu sendiri, dan jangan pernah kamu ngerasa rugi dimanapun kamu berada, karena biasanya di tempat yang menurut kamu rugi, di situ tempat kamu bisa berproses. Mungkin itu aja kali teman-teman ya. Oh iya, jangan lupa selalu dengerin Potpet di tiap hari Selasa dan hari Jumat. Itu aja ya, selamat malam semuanya, makasih.